Atas peristiwa ini, seperti saya katakan di awal, menimbulkan pro dan kontra. Jika dikaitkan dengan pencapresan, apakah perbuatan Bapak Presiden Jokowi melanggar undang-undang atau tidak? Tentu karena pertanyaannya melanggar undang-undang atau tidak, maka jadi dijawab dengan undang-undang pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untukmu, semoga rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita. Amin. Ruang publik ramai mendiskusikan soal tindakan-tindakan Bapak Presiden Jokowi yang dikaitkan dengan pencapresan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon yang diusung oleh partai PDIP dan tak salah P3. Tindakannya itu dinilai tidak netral. Ada yang menilai tidak netral dan ada yang menganggap itu hal yang biasa saja. Saya tentu juga memiliki pendapat berkaitan dengan itu. Namun sebelum saya mengutarakan, perkenankan saya terlebih dahulu menyatakan sebuah disclaimer seperti begini. Bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah di dalam rangka ingin menatap bahwa pemilu 2024 ini akan berjalan secara jurdil. Dan bagi saya, Pak Joko Widodo bukan saja sekedar presiden, tetapi dia adalah pejuang pembangunan. Dan karenanya saya senantiasa menitipkan doa-doa terbaik buat beliau beserta dengan keluarganya. Dan ke depan nantinya mungkin karena saya berasal dari dari satu komunitas yang memiliki identitas tersendiri yang sudah barang tentu saya berinteraksi sering menggunakan kata-kata saya mungkin nantinya tidak berkenan bagi suatu masyarakat tertentu, tetapi kalimat-kalimat yang akan saya gunakan tidak sedikit pun ada niat untuk melakukan penghinaan bagi siapapun. Apa yang saya katakan murni sebagai curahan hati warga negara Republik Indonesia yang mendambakan pemilihan presiden dan pemilu legislatif yang berjalan secara jujur dan adil. Pro dan kontra di soal tindakan Bapak Jokowi setidaknya bersumber dari dua kejadian. Pertama, sesaat setelah Bapak Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai calon presiden, Bapak Jokowi mengantar Pak Ganjar Pranowo, sang petugas partai PDIP ini, ke Solo dengan menggunakan pesawat kepresidenan. Pesawat kepresidenan adalah fasilitas negara. Itu yang pertama. Peristiwa yang kedua, yaitu Bapak Jokowi, Bapak Presiden mengumpulkan 6 parpol koalisi. Nah, koalisi apa yang dimaksud ini? Ternyata koalisi partai pendukung pemerintahan tidak semua hadir dalam pertemuan itu. Ada partai yang tidak diundang, yakni Partai Nasdem. Alasan katanya, Nasdem tidak diundang karena dia memiliki koalisi tersendiri. Timbul pertanyaan, apakah ini pertemuan 6 partai itu yang dikumpulkan oleh Bapak Presiden di Istana Negara membicarakan tentang bangsa dan negara ini? Betul, yang dibicarakan adalah soal bangsa dan negara, tapi dalam perspektif kepentingan pencapresan. Kalau misalnya berbicara tentang bangsa negara minus kepentingan politik, tentu Nasdem sebagai koalisi partai politik pendukung pemerintahan juga dilibatkan dalam pembicaraan itu. Tapi kan seperti penjelasannya Bapak Presiden di sebuah stasiun TV tidak demikian. Nasdem tidak diundang dalam pembicaraan tersebut dalam halal bihalal, berbungkus tajuk halal bihalal, karena dia punya koalisi tersendiri. Ini berarti koalisi politik di dalam rangka pencapresan. Atas peristiwa ini, seperti saya katakan di awal, menimbulkan pro dan kontra jika dikaitkan dengan pencapresan. Apakah perbuatan Bapak Presiden Jokowi
melanggar undang-undang atau tidak? Tentu karena pertanyaannya melanggar undang-undang atau tidak, maka jadi dijawab dengan undang-undang pastinya. Menurut pasal 304 atau 300 berapa mohon dibetuli di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, presiden dinyatakan dalam ketentuan itu, presiden, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara di masa kampanye. Kita garis bawahi di masa kampanye. Karena kedua peristiwa ini di luar masa kampanye, tentu menurut Undang-Undang Nomor 7 itu, Bawaslu tidak boleh melakukan satu tindakan apapun, tindakan-tindakan kepemiluan, baik itu menduga sebagai pelanggaran administratif maupun pidana pemilu, tidak boleh karena belum tahapannya. Karena belum tahapan kampanye dan Bapak Ganjar Pranowo baru ditetapkan sebagai bakal calon presiden dalam perspektif Undang-Undang Nomor 7. Tetapi penyelenggaraan pemilu bukan hanya soal undang-undang kepemiluan saja yang harus ditegakkan. Mesti pula mengedepankan etika. Mengapa saya katakan mengedepankan etika, dan bukan saya yang memulai, bukan masyarakat biasa yang memulai, bukan seorang pejabat secara pribadi menyatakan seperti itu. Lembaga negara yang dibentuk oleh konstitusi kita, yakni Bawaslu, yang mengatakan demikian. Kapan dikatakan? Yakni pada saat Bapak Anies Baswedan melakukan safari politik ke Aceh, Bawaslu kurang lebih mengatakan bahwa hal yang dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan tidak etis. Apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi dan apa yang dilakukan oleh Pak Anies di mata saya tetap sama saja. Sama-sama yang ketika di masa kampanye tidak boleh dilakukan. Karena itu, Bawaslu mesti pula bersikap melahirkan keputusan yang sama terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Anies dan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Hal yang lain yang hendak saya katakan adalah pemilu kita menganut prinsip jujur dan adil. Dalam jujur dan adil lahirkan makna diantaranya penyelenggaraan pemilu harus imparsial. Siapapun yang di negara ini, semua komponen di negara ini, terlebih lagi pejabat negara, pejabat tinggi negara wajib untuk menjalankan asas hukum ini, yakni pemilihan harus berjalan dengan jurdil. Ini berarti bahwa hal yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi bukan hanya melanggar etika, tetapi ada asas hukum pemilu yang terlanggar, yaitu asas tidak berpihak, imparsial. Kendati pun presiden diusung oleh partai, namun setelah dia menduduki jabatan sebagai presiden, tidak bolehlah mengedepankan kepentingan partai. Tidak, yang dia kedepankan adalah kepentingan rakyatnya, rakyat Indonesia, bukan kepentingan partainya. Nah, dengan demikian, karena dia mengedepankan kepentingan rakyat dan negara, maka hal-hal yang dikehendaki oleh negara yang tertuang dalam undang-undang mesti pula diwujudkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan pemilu dan pemilihan presiden harus berjalan netral. Demikian pendapat saya yang lahir dari harapan tulus warga negara Republik Indonesia yang mendambakan pemilu dan pemilihan presiden berjalan secara jujur dan adil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salama kita para salama.